Dites. Menang iya. Waduh. Mari. Macet piye? Acting. Ada dah. Ya tuh menang iku gak bergerak tuh. Orang obat ora iku? Kena obah. Sik diparekno. Delok ndase pasangan. Ndase pasangan. Cek ketara. Tuh, iki acting iki. Acting kok mari-mari. Iya. Bergerak. Di 54. Aneh ini acting orang mari-mari. Harusnya kan keluar masuk sebentar tuh. Udah selesai loh. Ini orang mari-mari. Skip. Tuh, kita ulangi lagi. Ya, kita ulangi lagi. Kita masuk menu tes aktuator ISC. Cek. Terus switch standar samping itu di Duno. Fungsi kok. Ayo. Atas bawah atas ke atas. Oh. Fungsi kok. Ini cek aja. Cek, kita tes pengapian. Kering ya? Kita tes injektor. Harusnya bunyi cedik-cedik. Nah, dengar kan? Injektor cedik-cedik, dengar kan? Selama 5 kali off on. Nah, kita tes berikutnya VVA. VVA ini harus bunyi. Nah. Oh, bunyi kan? Tes aktuator fungsinya itu kita melihat apakah sebuah kerusakan itu ada pada hardware atau pada sistem. Kalau pada misalkan tes VVA ini bisa bunyi cetek-cetek, berarti kabelnya bagus ya. Berarti kabelnya bagus. Fungsi sensor juga bagus. Relay lampu utama wis gak usah dicek. Nah, ini yang perlu. Nah, ini ketika nanti di enter harusnya ini bergerak maju mundur harusnya. Kita tes. Diam. Ya, diam. Padahal ini acting. Nah, di situ diam. Nah, diam kan? Diam. Padahal ini acting. Ini namanya ISC mas. Nah, tolong dipegang kamera nih. Nah, ya. Ini punya sampean ki mang
waktu pertama kali tak ambil itu putarannya rodok seret. Sampai sekarang gerjel-gerjelnya pun nggak enak. Iki mau lemah ya Mas ya. Iya. Waktu kita acting itu lemah. Kayak muternya kok angel gitu. Beda sama ini sing. Itu berapa sama tadi? Ya itu sekitar 100 itu. Nah ini kan halus gerjele. Iki kan lho, iki yang ini lho. Ya podo nek gerjeng ini podo, tapi kreseke gak koyok kayak semacam roda bearingnya rusak. Halus. Nah, berarti itu tadi kejadiannya macet di 99% itu karena ISC nggak bisa berputar. Andai kata kabel putus ya. Nah, ono putuk ngono sampean. Ono putuk-putuk. Nah, ini kan kabel kok papat ini Mas ya. Nah, kabelnya ini 4 ya. Ini kan 4 ya. 2 yang atas sama 2 yang bawah. 2 yang atas ini nak gulungan ya. 2 yang bawah ini ada gulungan. Ketika gulungan yang atas ini hidup maka putar ke kiri. Ketika gulungan yang ini hidup artinya ono rolas, ono setrum massa, ada aliran massa, dia putar ke kanan. Fungsinya begitu, fungsi putarannya. Tapi fungsi secara sistem itu begini sebetulnya. Sebetulnya itu fungsinya begini. Bukan, ini angin-angin. Iki setelan angin-angin, tapi versi otomatis. Nah, umpama sampai nok kabelator kayak sing ngobengan kayak lho. Air skru. Ini air skru tapi dikendalikan otomatis oleh setrum. Nah, setrum ini yang ngontrol adalah ECU motornya sampean Mas. Bagaimana? Abang kok itu abang pasang itu normal ya, pasang itu wes. Begini tak jelas, no, aku perlu menjelaskan ke sampean, juga perlu menjelaskan ke audien ya, audien saya. Marai ono diesel bau anter iki. Gak krungu. Dari jelas. Ya, gini, fungsinya ini begini. Ketika motor sampean hidup, ya, umpama didapati itu 1600 rpm. Lek 1600 kan kegedean Mas ya. Ataupun kayak sampean tadi gede tadi 2000. Itu sebetulnya aksi yang harus dilakukan oleh ECU adalah memasukkan ini ke dalam. Berhubung punya sampean ini macet, ini sudah ada aksi untuk memutar masuk ini ke dalam, tapi karena macet dia tidak bisa masuk ya. Akhirnya pancet ke gede, pancet besar stasioner Anda. Misalkan didapati 1600, padahal targetnya 1500. Maka yang harus dilakukan adalah oleh ECU adalah memasukkan plunger agar udara yang bypass, udara yang lolos dari depan TB, depan koin menuju ke belakang koin itu lebih sedikit. Lek iki dimasukno udarane luwih sedikit, RPM-nya akan mengecil. Bukan melemah Mas, mengecil. Kalau ini dimasukkan maka terindikasi boros. Akan terindikasi boros. Karena itu aksi yang dilakukan oleh ECU adalah mengurangi debit BBM Mas ya. Debit BBM dikurangi. Akhirnya apa? Targetnya debit BBM dikurangi agar dia tercapai AFR 14,7 lagi. Ketika sudah didapati AFR 14,7, maka akan yang terjadi pasti RPM naik mana. Tapi mungkin hanya tinggal 1550 ya toh. Maka ini akan disuruh masuk lagi sama ECU. Kasih masuk lagi gitu. Lebokno maneh. Nah, saiki engkas. Akhirnya masuk. Ketika masuk RPM turun lagi. Ketika turun lagi AFR menjadi boros. Demikian juga siklus itu akan berputar sampai didapat target AFR 1500 pada stokiometri 14,7 bensin 14,7 udara satu bensin atau 14,7 dibanding 1. Itu targetnya Mas. Jadi ini selalu bergerak. Manakala ini tidak dapat bergerak, maka itu tidak dapat move on, tidak dapat
RPM-nya sama tidak dapat dikendalikan seperti tadi. Lah gejala itu semua harus oksigen sensor harus hidup. Ya toh. Lek oksigen sensor tidak bisa hidup, ini AFR pun tidak bisa berjalan, akhirnya ini pun juga tidak akan bisa bergerak. Mana dia bergerak tidak tahu kontrolnya. Wong target kontrol itu dari sensor RPM, ya, dari pulser dan dari sensor O2. Kontrolnya itu dari itu, termasuk juga dari suhu. Nah, tapi tidak begitu berpengaruh kalau suhu, ya, tidak begitu. Jadi pertimbangan ya, jadi pertimbangan tapi tidak begitu drastis lah. Yang paling drastis itu adalah RPM sama O2 sensor, karena yang dicari adalah RPM dan stokio pada suhu tersebut. RPM stokio pada suhu tersebut targetnya ya. Nah, wes paham ya. Sekarang kita coba tes. Kita tes. Tadi tidak bisa bergerak, sekarang harus. Nah ini samain kok kari lek. Ini dengan iki baru ya, iki sing anyar ya. Sing baru, iya toh. Iki sing luteng sing bekas kok. Sekarang kita tes. Bergerak. Ya, sambil dekat ini, sambil lihat ini. Nah, tadi nggak bisa bergerak kawan ya. Nah, ayo lihat ngono. Ya ndak, wong di dalam itu aja muternya nanti cuma sedikit kok. Sedikit. Ya muternya mungkin satu putaran kok. Nah, kalau kakean lah mati ya. Padha mbek dikancing, iya udaranya dikancing lah mati ya. Wes Mas. Wes. Pasang ae. Ndak. Sing koyo jinam. Sing koyo jinamu iku rotak. Iki karete Mas, pasang Mas. Kasih minyak sing nyong-nyong biar masuknya klik. Berarti sing duwe iki kurang saking sering nyuci. Ki sing duwe, Bos. Ki sing duwe. Ya wis ana kasus bisa diedukasi, bisa bermanfaat. Seneng aku ngono ku. Oke. Masange kawan ya. Masange biasa. Waduh, bateraiku lemah rek. Wis tak irit. Langsung nanti hidup aja. Tak cut ya masange begitu aja nggak saya anu. Masange kalau bisa kasih tanco biar pleknya enak, tidak miring dan lain sebagainya. Ya, setel, wis di meh perekno sak mili. Biar nanti nggak jauh-jauh move on-nya. Habis ini nanti kita reset. Nah, kita reset agar normal. Oke, cara ngenceng ini agak sulit aja. Nah, modelnya kayak gitu, pakai kunci. Nah ini. Iya. Oke, setelah itu kita reset ya. Kita reset. Tampilan secara kerusakan. Nah, ini kita action, kita reset. Kita reset. Oke, sudah selesai. Kita kembali. Kita balik ke mode standar. Tunggu sebentar. Off on. Nah. Oke. Harus mengecil habis ini. Mulai balik loh. Sudah. Lamongan. Itu duit namanya. Dinas.
sudah bergerak tapi RPM kok nggak bergerak, aneh ini. Harusnya tindakan ini gak cukup ya. Ini sudah memberi tindakan agar RPM mengecil ya. Tapi RPM masih duduk di sini. Berarti saya Wol. Nanti Wol. Nah, berarti ini ada dugaan ya, ISC ini gak bekerja. Maksudnya ini macet. ISC ini macet. Coba dikendori. Harusnya dia bekerja. Coplok baute. Loh, ini sudah mengecil sampai 3,5 kok aneh. Oke, atau saya keluar, saya reset lagi. Nah, terus biarin ngono ae. Tak resete maneh. Hapus jarak dulu. Aneh, gak bisa bergerak. Jajal pakai asline. Ini yang lama kita kasih uli aja, karena yang baru tidak work. Wes, yang baru bengkok. Oh, sik. Tapi iso, sik ngene bro. Ya anyar to, lawas to lho kene. Nek pakai anyar iki yo kena lawas ngono maneh. Iki di kenceng no. Iya. Sepeda iki jarak jauh terus, Mas. Ora tau leren. Ini wis pantes ya, lugu bengkel wis pantes lah. Itu kan tadi error 1 karena kita masih pakai scanner ya.
semoga sudah bisa bergerak. Ini nanti akan membesar harusnya. Oke, amat. Biar dia belajar dulu. Kita matikan, kita hidupkan lagi. Oke, sudah normal, sudah penyesuaian. Aplikasi diri sendiri. Oke, sudah normal. Oke. Jadi ini tadi kita nggak periksa ya, walaupun barang baru. Aduh, nalpotku keconyok, nalpot rek. Gradil situ, gradil kena nalpot ya. Walaupun ya barang baru ya, kita buka bungkus ya, ternyata mungkin ini bengkok ada di pengiriman. Nah tadi ininya bengkok baru, tapi ininya bengkok, kita nggak tahu, langsung kita pasang saja, dan ternyata ini bengkok. Nah ketika ini bengkok, ECU-nya motor ini sudah melakukan kegiatan untuk berusaha memasukkan agar RPM-nya tadi kecil ya, itu tidak bisa karena ini sudah berusaha muter tapi tertahan kecepit ya mas ya. Kalau bengkok ini kan ininya nempelnya di dinding kan terlalu ya, di dindingnya rumah plunger itu lah mas ya, di rumah plunger itu di rumah sana plunger itu terlalu nempel, akhirnya ibaratnya itu seret ya. Jadi tadi tak tes ini geraknya gini. Nah, jadi kapan saja kawan-kawan dapat masalah tentang ISC ya, pastikan ISC itu tidak ugal agil. Pastikan pernya ISC itu bagus ya, jangan dipotong-potong. Sekali lagi, jangan dipotong-potong pernya ISC. Nah, itu kalau dipotong bikin masalah, nanti tidak bisa move on. Maunya bergerak tapi tertahan karena kecantol atau nyepit di sini ya mas ya. Nah, nyepit di sini ya, nekek ininya loh. Kalau nekek itu tidak bisa mas, tidak bisa bergerak, akhirnya sampean bandang itu tetap bandang, cilik tetap matinan dan lain sebagainya. Wes bos, dipasang. Tolong dipasang lo cina berangkat gelek duit wong. Nah, jadi ya. Oh ya. Nah, jadi kesimpulannya tadi ya, dia nongkrong ada di 99 tadi ya. Nongkrong ada di 99 tadi karena ISC-nya seret. Nah, pertama, bawaannya seret ya, tidak bisa bergerak, alias ngancing dinamonya, motornya ngancing, stepernya ngancing. Terus kita ganti baru, sudah bisa muter tapi dia tidak bisa bergerak. Ya, ECU berusaha muter tapi tidak bisa bergerak.
karena plungernya karena jarumnya atau senengnya itu begini ternyata. Nah, bengkong ada di pengiriman. Lah bagaimana cara meluruskan? Ya ditekuk, kalau bengkong ke sini ya diarahkan ke sini. Pakai tangan saja Mas ya, jangan pakai tang. Kalau tang nanti dratnya rusak. Pakai tangan saja, diungkek-ungkek sampai jempol begitu sampai didapat nilai paling lurus ya. Nah gitu. Jadi sederhana saja Mas ya. Masalahnya tadi ada di ISC. Oke. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.